Saya cukup tertarik dengan nasihat Habib Jindan bin Naufal. Beliau berpesan dengan gaya bahasa beliau yang cukup ceplas-ceplos, mending elu nggak usah ngaku Habib daripada bikin malu Nabi. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur, ini orang kayak ente besok hari kiamat jerit-jerit, ya faqih muqaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Maksud beliau, ada pihak-pihak yang mudah betul menjustifikasi kemuliaan dirinya dengan menyebut dirinya anak cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak mutaba'ah, tidak ngikutin akhlak Nabi, itu sama saja mempermalukan Nabi itu sendiri. Ini pesan beliau. Saya pikir ini peringatan penting, karena nggak boleh ada orang yang mengklaim kemuliaan dirinya hanya karena faktor nasab. Apa bedanya dia dengan kaum jahiliyah zaman dahulu yang mengukur kemuliaan seseorang itu berdasarkan nasabnya, berdasarkan darahnya. Ini kan bentuk dari arogansi dan feodalisme sebetulnya, yang justru sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, di mana Islam mengajarkan kepada kita kemuliaan itu ada pada akhlak seseorang dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan pada nasabnya, tapi pada ketakwaannya. Pesan ini menarik untuk disimak oleh kita semua dan jadi peringatan bagi kita semua agar tidak ada arogansi yang mengatasnamakan nasab. Lagi pula zaman sekarang ini kan dzurriyyat, keturunan. Karena sudah keturunan yang kesekian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nasihat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, anak keturunan mereka mutaba'ah, mengikuti mereka dengan keimanan. Mutaba'ah, mengikuti ketakwaan mereka. Mutaba'ah, mengikuti akhlak mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikatkan mereka, orang-orang yang bertakwa, generasi leluhur yang mulia, dengan segenap anak keturunan mereka. Nah, ayat ini kan sudah menyampaikan kepada kita semua tentang syarat. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan leluhurnya, maka syaratnya dia harus mutaba'ah, ngikut akhlak leluhurnya. Ini menarik, ini perlu saya pertegas. Kok ada gitu orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi tapi arogan, nganggap yang bukan cucu Nabi harus menghormati dia, seolah-olah lebih rendah dari dia. Seakan-akan begini, dalam tanda kutip ya, seolah-olah ada ajaran begini. Orang-orang yang bukan anak cucu Nabi seakan-akan menjadi warga agama kelas 2. Sedemikian rupa, ini kan feodalisme sebetulnya. Masyarakat dengan sistem kelas, dan ini tidak diajarkan di dalam Islam, kecuali oleh hawa nafsu umat manusia. Kemudian begini, ada orang-orang kemudian yang menasihati mereka. Coba menasihati, memberikan masukan, dituduh mencaci, dituduh membenci, lalu mengancam dengan atas ancaman ahlul bait. Ini nasihat yang bagus loh. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengapa ada kiai, ada ulama yang memberikan peringatan? Termasuk Habib Jindan bin Naufal. Mengapa beliau memberikan peringatan? Karena peringatan itu penting. Ini bukan mencela. Peringatan ini bukan dalam bentuk kebencian, bukan membenci ahlul bait, bukan membenci dzurriyyah, tapi peringatan ini penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Karena ini seolah-olah begini, orang atas nama cucu Nabi seakan-akan nggak boleh dinasihati, nggak boleh dikritik, nggak boleh menerima masukan. Kalau begitu modelnya, emang kita ini agama apa sih sebetulnya? Seakan-akan ada kelompok beragama tertentu yang eksklusif, yang dia menjadi pemegang kebenaran gitu. Semua orang harus nurut apa kata dia. Subhanallah. Islam sama sekali tidak mengajarkan yang sedemikian rupa. Alih-alih kemudian orang memberi nasihat, mereka katakan menghina ahlul bait, menghina dzurriyyat, lalu diancam, nanti matinya su'ul khotimah. Ini ada logika yang menurut saya berbenturan. Mereka gampang betul menghina orang lain. Menghina ulama yang gak sejalan. Bahkan ada ulama, ada kiai yang dipersekusi gara-gara mengingatkan mereka. Terjadi arogansi yang sedemikian rupa. Memang mempersekusi orang yang berbeda, apa itu akhlak Nabi? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan yang sedemikian rupa. Itu bukan akhlak Nabi. Mereka bebas mengkritik, mereka bebas menghina. Ada orang yang mengaku cucu Nabi, nyebut kepala negara Jokodo. Ada yang mengaku cucu Nabi, nyebut presidennya Banci. Mereka bebas menghina orang lain. Mereka bebas mendoktrin orang lain. Tapi mereka sendiri ketika dikritik lalu mengatakan orang menghina ahlul bait. Ini bertentangan dengan akal sehat sebetulnya. Ini bertentangan dengan hati nurani kita semua. Baik, kemudian yang berikutnya, kita kembali kepada Nabi. Bagaimana akhlak Nabi ketika beliau dihina? Ada sebuah kisah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, beliau adalah kekasih Allah. Jadi bukan Habib-Habiban ya, memang kekasih Allah. Dan Allah yang telah mendaulat beliau adalah kekasih Allah. Beliau wafat meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi putrinya, yakni istri Nabi, Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, adakah sunnah Nabi yang belum aku amalkan? Kata Aisyah, sudah semua ayah. Cuman di sana di ujung pasar ada pengemis buta yang tiap hari disuapi oleh Nabi makan roti dan diminumkan air. Baik, kata Abu Bakar, saya akan berkunjung ke sana melanjutkan sunnah Nabi. Sampai di ujung pasar, betapa terkejutnya Abu Bakar. Ternyata pengemis buta yang dimaksud itu adalah orang Yahudi. Yang dia ngemisnya, kalau model orang Indonesia kan nembang, ngelagu, seperti orang ngamen. Nah, dia ngamennya dengan cara mencaci maki Nabi, menghina Nabi sebagai kekasih Allah. Abu Bakar kaget. Ternyata yang biasa diempani Nabi makan, disuapi makan ini justru pengemis yang beragama Yahudi yang tiap hari mencaci maki Nabi. Kalau mungkin bahasa kitanya rasa-rasa pengen ngejitak aja Abu Bakar itu. Cuman karena beliau ingat ini sunnah Nabi, itu yang dikerjakan oleh beliau, maka Abu Bakar melanjutkan lalu menyuapi pengemis Yahudi buta ini tadi. Sang pengemis bertanya, "Man anta? Lo siapa?" Kata Abu Bakar, "Saya adalah orang yang biasa nyuapin kamu." "La, bohong kamu." "Tidak. Karena yang biasa nyuapin saya nggak kayak gini caranya." "Emang kayak mana caranya?" kata Abu Bakar. "Ya nggak kayak kamu main jejel-jejel aja makanan di mulut. Yang biasa nyuapin saya, dilembutkan dulu rotinya, dicampurkan air. Dengan lemah lembut dia menyuapkan, lalu meminumkan air kepadaku." Nangis Abu Bakar. "Lo ngapa kamu nangis?" "Karena yang biasa menyuapi kamu adalah Muhammad bin Abdullah, yang tiap hari kamu caci maki, yang belum lama ini telah wafat meninggal dunia." Kaget pengemis Yahudi buta. Dia langsung jatuh pingsan. Bangun dari pingsannya, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai dia dapat hidayah. Bahkan sampai Nabi wafat pun si pengemis buta belum dapat hidayah. Tapi berselang setelah beliau wafat, hidayah itu datang. Karena apa? Karena akhlak Nabi luar biasa. Nabi dihina, Nabi dicaci, tapi yang menghina dan mencacinya tidak dipersekusi oleh Nabi, tidak dipersekusi oleh para sahabat. Nah, ini kita baru ngaku-ngaku keturunan Nabi, ngaku anak cucu Nabi, orang mengkritik, lalu kemudian didatangi, dimarah-marah.
Bahkan tak jarang para kiai, para ustadz yang mengingatkan dengan baik-baik, justru diserang, dipersekusi, dijelek-jelekkan, WhatsApp-nya diserang dan lain sebagainya. Ini kenyataan loh, ini terjadi. Sangat berbanding terbalik dengan akhlak Nabi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini, yuk kita umat Islam mulai menyadari, kemuliaan kita bukan karena kedudukan, kemuliaan kita semua bukan karena nasab, tapi kemuliaan kita semua karena ketakwaan dan akhlak kita. Ad-dinu husnul khuluq. Agama ini kata Nabi, akhlak yang baik. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Ketika orang mengaku beragama secara vertikal, hablum minallah, bagus ibadahnya, tapi buruk perangainya, sejatinya dia belum beragama. Tidak bisa kemudian kita beragama tapi akhlak tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin kata Nabi, yang paling baik imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi nggak mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling banyak tahajudnya, bukan. Yang paling banyak hatam Qur'annya, tidak juga. Tapi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Saya sederhanakan ini, ternyata kalau ingin mengukur akhlak orang, jangan lihat bagaimana perilakunya di tengah orang kebanyakan, tapi lihat bagaimana akhlaknya ketika memperlakukan orang yang terdekatnya. Istrinya, asisten rumah tangganya, anak-anaknya, dan kemudian keluarganya. Islam adalah agama akhlak. Dan kata Nabi, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah satu, taqwallahi, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Itulah mengapa Nabi menegaskan, tiada lain dan tiada bukan, Allah mengutus beliau karena untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya semata-mata aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang yang mengaku paling islami tapi akhlaknya malah destruktif, dia bertentangan dengan Islam itu sendiri. Apalagi ada orang yang mengaku anak cucu Nabi tapi akhlaknya, perangainya buruk, maka sebetulnya dia telah membuat malu Nabi. Seperti apa yang dikatakan Habib Jindan bin Novel tersebut. Jadi demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.